materi tentang dongeng. Terkait tentang pertama yaitu pengertian dari dongeng, yang kedua ada ciri-ciri dari dongeng, yang ketiga ada jenis-jenis dongeng. Nah, apa sih dongeng itu? Ada yang tahu nggak apa dongeng itu? Tidak. Nggak ada yang tahu dongeng itu apa? Dongeng itu adalah suatu cerita fantasi atau khayalan. Kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Nah, biasanya cerita dongeng ini hidup di kalangan masyarakat yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kedua ada ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng yang pertama ada apa? Alur sederhana. Iya betul, alur sederhana. Ciri yang pertama. Ada yang tahu ciri-ciri kedua yang lainnya? Saya, Bu. Iya, Nanda, silakan. Tokoh diurai secara rinci. Iya, benar. Yang ketiga ada yang tahu lagi? Nggak ada. Yang ketiga itu ada singkat. Yang keempat ada penceritaan secara lisan. Yang kelima ada pesan dan tema ditulis dalam cerita. Dan yang terakhir ada pendahuluan singkat dan langsung. Nanti kita istirahat. Mainan kayak istirahat. Demi sudah selesai ceritanya? Dia pun maaf. Iya. Dengarkan dulu ya. Iya. Tadi itu ciri-ciri dongeng ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada alurnya sederhana. Yang kedua ada Tokoh diurai secara rinci. Yang ketiga Singkat. Yang keempat Pencerahan secara lisan. Yang kelima. Pesan yang ditulis dalam cerita. Yang terakhir ada Langsung. ya. Jadi paham ya ciri-ciri dari dongeng. Iya. Ini ada jenis-jenis dongeng. Pertama ada legenda. Legenda ini adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya dari legenda ada yang tahu? Legenda Gunung Merapi. Iya benar. Ini ada mite. Nah, mite ini adalah dongeng yang bercerita tentang para dewa. Nah, biasanya mite ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Contohnya ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Contohnya itu cerita Nyi Roro Kidul. Ya, ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini merupakan cerita pada masyarakat lampau yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Contohnya apa? Ada yang tahu? Saya. Ya, Nanda Pak. Lutung Kasarung. Ya, bisa contoh. Nah, yang keempat ini ada fabel. Nah, biasanya fabel ini dongeng yang bercerita tentang kehidupan binatang. Nah, biasanya dalam fabel ini binatang-binatang itu digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, di sini Ibu punya sebuah contoh teks fabel yang berjudul Buaya dan Kancil. Anak-anak, pada suatu hari hiduplah seekor kancil. Nah, kancil ini terkenal akan kecerdasannya. Pada suatu hari dia sedang berjalan-jalan di pinggiran sungai. Karena merasa haus, dia pun meminum air yang ada di sungai tersebut. Kancil pun meminum air sungai tersebut. Nah, setelah meminum air sungai tersebut, Kancil merasa perutnya sangat lapar. Ia pun melihat ada sebuah pohon apel kesukaannya di pinggir sungai. Tapi dia bingung bagaimana caranya agar menyeberangi sungai dan memakan apel kesukaannya. Sungai ini terkenal akan derasnya. Kancil pun memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menyeberangi sungai tersebut dan memakan pohon apel kesukaannya. Kancil pun melihat seekor buaya yang ada di pinggir sungai. Kancil pun berteriak, "Wahai buaya, keluarlah." Si buaya pun menjawab, "Ada apa Kancil? Apakah kamu mau menjadi santapanku siang hari ini?" Nah, buaya yang lain pun karena merasa ribut, buaya yang lain pun keluar dan berkata, "Ada apa siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja. Apakah kamu mau menjadi santapan kita pada siang hari ini?" Nah, si Kancil pun menjawab,
untuk kalian. Aku diperintahkan oleh raja untuk membagikan daging segar kepada kalian, tapi harus dengan cara menghitung berapa banyak buaya yang ada di sungai ini. Nah, buaya tadi pun berjejer dan membentuk barisan. Si kancil pun meloncat melewati buaya-buaya yang ada di sungai tersebut. Setelah sampai ke seberang sungai, dan kancil pun berkata kepada buaya tadi, "Wahai buaya, betapa bodohnya kalian. Kalian sudah tertipu denganku. Aku tidak akan membagikan daging segar ke kalian. Apakah kalian tidak lihat bahwa aku tidak membawa daging segar sedikit pun?" Kemudian berkata lagi, "Aku hanya ingin menyeberangi sungai untuk memakan buah apel tadi." Nah, merasa geram, buaya pun memusuhi kancil. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai. Akhirnya si kancil pun berhasil memakan apel kesukaannya. Nah, sekian cerita fabel yang sekarang anak-anak bagi dua kelompok ya. Satu kelompok isinya 2 orang. Silakan bagi kelompok. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu punya tugas lembar kerja untuk kalian. Kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Silakan didiskusikan ya. Kerjakan. Musdalifah ada yang kurang paham dari soal Ibu yang berikan? Nomor 2 apa soalnya? Bagaimana sifat kancil? Tadi kan Ibu sudah cerita bagaimana sifat kancil. Sifatnya kancil apa? Cerdik, ya betul. Ibu, saya juga mau nanya, Bu. Oh iya, Kak Nanda. Maksudnya nomor 3 ini apa, Bu? Pesan moral. Saya nggak paham, Bu. Oh, pesan moral. Iya, tadi pesan moral yang ada di cerita tadi. Cerita dari kancil dan buaya. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya Harus gunakan akal kita walaupun di saat paling sulit sekalipun, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu ya pesan moralnya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan yang dikerjakan. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Di perwakilan kelompok ada yang mau presentasikan jawabannya? Satu aja, 1 orang perwakilan. Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Nanda, silakan maju. Moral yang dapat diambil dari cerita kancil dan buaya. Jawabannya, moral dari cerita itu gunakan akal pikiran walaupun di saat paling sulit sekalipun. Karena masalah sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Nanda. Silakan kembali duduk, Nanda. Ya, nah tugasnya bisa dikumpulkan ya. Ya. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.